Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingganya kita bisa datang ke masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Alhamdulillah sudah kita laksanakan salat subuh berjamaah. Selawat besertakan salam selalu kita untukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Maka dari itu tidak henti-hentinya kita dan tidak bosan-bosannya kita untuk berselawat kepada beliau dengan acara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ustazah kita subuh ini yang akan memberikan tausiah ataupun ceramah ataupun penyampaian pengajian, yakninya ustazah kita Nur Hasanah Jamil MSI. Enak bu, dah cocok dah bu. Nur Hasanah. Ya bu, ambo sengaja untuk makai anak batu sendiri kerja ulangnya apa. Terus sebuah kini go agak ambo mungkin ini lah persiapan untuk manahan berkata. Ya tu bu, sahur kan lagi tadi bu, sahur lagi tadi bu. Kenapa? Bu, ini juga semangat seperti yang bu. Namu ilai ini. Ilai kan ilai dah. Ayo. Ada. Yang penting semangat. Kecil-kecil orang tu optimis. Bahwasanya bulan ini kok nggak ada nangkang mengadua dinai untuk agar rumah sejika. Sakit dinai di bojo. Ada gitu. Apa? Kau selemu dan tubuhnya. Nggak pernah kamu ngaji. Ini selemu. Lah. Abis ku lumpuh lah. Ajar lah. Apa? Semangat seperti yang bu. Kalaupun ibu lah membeli baju rayu nasa puluh alai ini tak tahu kurang. Ibu nak membeli baju tak tahu kurang tu dah. Tapi kalau ibu membeli baju nak tahu orang mampu kawan. Begitu. Tapi bagi kau yang bukan menambah, soalan. Kamu bagi kau nak kembali itu ceolah. Baru, alas semangat ibu. Kalau pak tu pak anak mau menjual semangatnya bagus dan kali dia pun tak mau satu mana pak. Lanjutkan perjuangan pak. Berkumpul ketiga di belakang itu. Baru kepada ustazah kita persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hanan ya Manan la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Terima kasih kepada protokol koordinat kita ya Bapak Ibu, Bapak Zul, Pak Zulita yang sudah menghantarkan ceramah subuh kita pada pagi hari ini. Yang saya muliakan bapak-bapak saya, ibu-ibu, ustazah, dan anak-anak sekalian, generasi muda Islam yang insya Allah kegiatan anak-anak ini pada pagi hari ini, kegiatan kita anak-anak kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, insya Allah nanti akan menjadi titik balik bagi mereka. Harapan kita mereka jalannya lurus, ya harapan kita jalan anak-anak kita ini tetap lurus. Tapi wallahu a'lam, sekira suatu waktu mungkin karena banyak pengaruh tiba-tiba ada beloknya gitu. Harapannya apa yang mereka kerjakan di waktu kecil ini itu akan menjadi pengingat kepada mereka untuk bisa kembali ke jalan yang lurus. Seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah masih beri kesempatan kepada kita, syukur sebanyak-banyaknya ya, puji-puji hanya bagi Allah, karena hanya atas izin Allah Bapak Ibu kita bisa pada hari ini berkumpul di sini dalam rangka berubah kepada Allah, merupakan ikhtiar kita ya Bapak Ibu untuk mencari teman kita sebanyak-banyaknya nanti di alam kubur. Yang disampaikan sebelumnya, kalau meninggal kita ada 3 teman, ya, ada keluarga, ada suami atau istri, ada anak, ada harta, ada amal soleh. Yang 2 akan pergi dan yang 1 yang tinggal dengan kita di alam barzakh hanya 1, yaitu amal soleh kita. Nah, hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk membuat nanti alam barzakh kita itu diramaikan, kita ditemani oleh amal soleh kita ya Bapak Ibu. Mulai dari tadi kita berangkat dari rumah, kita sudah pasang niat, mudah-mudahan setiap langkah kita itu sudah menjadi pengukur dosa kita ya Bapak Ibu. Allah berikan ampunan. Sampai tadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh ya, atau sholat sunat fajar seperti yang diriwayatkan oleh hadis sabda Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya sholat sunat qobliyah subuh itu Bapak Ibu, atau juga dengan sholat sunat fajar itu lebih besar, lebih tinggi nilainya daripada seisinya. Isinya apa Bapak Ibu? Ada keluarga, ada harta, ada jabatan, banyak ya. Tapi ternyata sholat sunat kita qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih mulia daripada seisi dunia. Nah, andaikan itu bisa kita laksanakan setiap waktu Bapak Ibu, dan ini memang salah satu sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Walaupun Rasulullah dalam keadaan safar, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Bapak Ibu. Jadi mari kita dawakan, kita anak-anak ibu ya dibiasakan untuk sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah subuh. Lebih mulia dari apa? Dari seisi dunia. Lalu kita lanjut tadi dengan sholat subuh. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sholat sunat qobliyah subuh saja lebih mulia daripada seisi dunia, apalagi sholat wajibnya kan? Lebih lagi dilaksanakan secara berjamaah. Alhamdulillah Bapak Ibu kita diberikan kesempatan. Banyak mungkin ya saya sendiri juga mengalami ada anggota keluarga kita mungkin yang sakit, yang tidak berkesempatan untuk bisa beribadah di rumah ataupun di masjid dengan khusyuk ya. Mereka merindukan itu. Nah, sementara kita diberikan oleh Allah kesehatan, dan itu adalah nikmat yang tidak akan sebanding dengan apapun lain. Karena dengan sehat itu kita bisa banyak beribadah. Dan mudah-mudahan tadi Bapak Ibu setelah selesai sholat wajib juga sudah membaca ayat kursi. Nah, kalau kita biasakan Bapak Ibu habis sholat wajib kita membaca ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Anak-anak Ibu ada hafal ayat kursi?
Ada? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak kita hafal ayat kursi. Nanti dicari ya, dipelajari ya, apa keutamaan dari ayat kursi itu, sehingga nanti sampai besar amalkan terus. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, satu di antara keutamaan kalau kita membaca ayat kursi setelah selesai sholat wajib Bapak Ibu, tidak ada penghalang dari kita dengan surga kecuali hanya kematian. Jadi tidak ada penghalang Bapak Ibu dengan surga. Itu diriwayatkan oleh An-Nasai, ada hadis yang Rasulullah bersabda bahwa tidak ada penghalang hambaku, umatku dengan surga kalau dia mendawamkan baca ayat kursi setiap selesai sholat kecuali hanya kematian. Nah, lain nih Bapak Ibu, susah kan? Anak-anak ini susah dulu kan? Ya senang ya, kita semua harapannya kita kembali ke kampung halaman. Kampung halaman kita adalah di surga ya, kampung halaman kita itu di surga. Di akhirat itu nanti kampung halaman kita di surga. Nah, oke. Lalu Bapak Ibu, sekiranya nanti berkesempatan dilanjutkan, nah sekarang kita ini berada di majelis ilmu ya Bapak Ibu. Nah majelis ilmu ini hadis Rasulullah juga bahwa ketika sebuah majelis ilmu itu sedang berlangsung, maka Allah akan turunkan ketenangan, kenyamanan, ya rahmat. Allah juga menyuruh malaikat untuk menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Allah kemudian menceritakan kita, membangga-banggakan kita kepada malaikat-malaikatnya Bapak Ibu. Jadi sangat senang sekali ya kalau saya, walaupun saya mungkin tidak termasuk jemaah yang aktif ke masjid karena ya ada qadarullah, ada mungkin beberapa halangan, tapi saya sangat senang melihat terutama ibu-ibu yang mungkin setiap Jumat ada berkumpul membaca Al-Quran ya, dalam majelis taklim bersama-sama pergi dari masjid ke masjid belajar ilmu agama. Sungguh ibu-ibu, bapak-bapak itu semua, bapak-bapak dan ibu-ibu yang itu sedang dibanggakan oleh Allah kepada malaikatnya. Mudah-mudahan selalu hati kita cenderung condong kepada majelis ilmu. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad. Tak henti-hentinya kita sampaikan, kita mohonkan kepada Allah, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali kita bersalawat, maka Allah akan 10 kali juga bersalawat kepada kita. Ada 10 kebaikan nanti yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak fadilahnya Bapak Ibu. Banyak bersalawat itu akan, pastinya kita insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi di hari kiamat di akhirat. Banyak bersalawat nanti insya Allah harapan kita, cita-cita kita, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekiranya punya cita-cita, punya harapan ya di dalam hati itu, banyak-banyak bersalawat, banyak-banyak insya Allah suatu waktu suatu saat akan dikabulkan oleh Allah. Pak Protokol, nama saya itu Nur Hasnah Sudirman. Nah ya, jadi biasanya kalau teman-teman minta nama saya 2 kata, maka saya sampaikan nama saya itu Nur Hasnah Sudirman. Karena seorang anak kan nasabnya kepada ayahnya. Nah, jadi nama saya Nur Hasnah Sudirman, bukan Nur Hasnah Jamil. Mungkin Pak Jamil nama anaknya mungkin Nur Raisya ya, Nur Raisya Jamil. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan, sekali lagi saya bukan ustazah, saya bukan ahli agama ya. Walaupun orang tua saya dulu memang menginginkan saya menjadi seorang ustazah. Saya dimasukkan ke sanawiyah, kemudian beliau menginginkan saya lanjut ke aliyah. Tapi yang namanya masa muda ya, anak muda agak keras kepala. Saya melanjutkan ke SMA. Setelah tamat SMA kembali saya ditarik oleh orang tua masuk ke IAIN.
menyenangkan hati orang tua, saya ikut tes Bapak Ibu. Alhamdulillah saya lulus di Fakultas Tarbiyah PAI. Padahal SMA jurusan saya itu fisika. Tapi itu tadi yang masih bandel ya Bapak Ibu, si masa-masa jadi biar saya bilang, saya keras hati, saya nggak mau keinginan orang tua sudah saya penuhi untuk ikut tes. Saya masuk ke UNAN, saya kuliah di umum. Tapi walaupun begitu, dasar yang diberikan oleh orang tua dengan menyekolahkan saya di Madrasah Sanawi itu sangat bermanfaat rasanya sampai sekarang. Ilmu agama yang saya dapatkan, alhamdulillah sangat mudah-mudahan menjadi amal jariah juga menjadi bagi orang tua saya. Bapak Ibu, kita menyekolahkan anak kita, orang tua kita disekolahkan oleh orang tua, maka itu uang yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, waktu yang kita keluarkan untuk pendidikan anak-anak kita, Bapak Ibu, itu semua insya Allah nanti akan mengalir menjadi amal jariah. Jadi sekiranya mungkin ada yang merasa Bapak Ibu capek, lelah karena mungkin harus berusaha mencari biaya pendidikan anak-anak, Bapak Ibu, itu semua adalah tabungan yang kita semua, insya Allah. Baik ya. Pada kesempatan pagi ini saya mencoba menyampaikan apa yang saya pahami ya tentang amal-amal yang pahalanya sangat besar. Ada 3 amal yang ingin coba disampaikan yang kepada adik-adik atau anak-anak yang mencatat. 3 amal yang pahalanya sangat besar. Dia sederhana Bapak Ibu, ringan, tapi pahalanya sangat besar. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama itu adalah kita bisa beramal dengan mencintai orang-orang yang beriman. Kita mencintai orang-orang yang soleh. Tapi dipahami dulu Bapak Ibu, nanti marah istrinya, marah nanti suaminya. Kata Bu Asna itu disuruh mencintai. Mencintai di sini bukan berarti mencintai lawan jenis ya Bapak Ibu. Apalagi kalau kita misalnya sudah punya pasangan, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kita memuliakan, kita senang memandang orang beriman yang soleh, yang solehah. Dia dia menjalankan perintah agama, dia menjauhi larangan Allah. Nah kita suka, kita senang. Tidak iri dengki kita melihat orang-orang yang beriman yang soleh, justru kita mencintai. Ternyata Bapak Ibu, dan kita tahu bahwa yang puncak atau yang paling tinggi orang beriman yang ada di muka bumi ini kan Rasulullah ya. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Rasul, diikuti dengan tabi'in, diikuti dengan orang-orang beriman sampai sekarang. Puncaknya itu ya Bapak Ibu, artinya apa? Kita mencintai orang-orang yang beriman, kita mencintai Rasulullah. Kita cintai Rasul, banyak-banyak bersalawat, kita laksanakan apa yang diperintahkan di hadis Rasul. Ternyata Bapak Ibu, menurut hadis Nabi, ada seorang yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi ya Rasulullah?" Rasul tidak menjawab, tidak dijawab oleh Rasul kapan kiamat itu terjadi. Tapi yang dijawab oleh Rasul adalah, apa yang engkau persiapkan untuk kiamat itu? Kata Rasul kepada sahabat tersebut. Lalu kata sahabat itu, saya tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya melaksanakan perintah agama, lalu saya menjauhi larangan, hanya itu saja ya Rasulullah, hanya mengerjakan yang wajib saja. Yang sunnah pun kurang Rasulullah, yang wajib itu pun rasanya sempurna enggak. Itulah kira-kira bahasa kitanya ya Bapak Ibu. Lalu kata Rasulullah, sungguh engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jika engkau katakan engkau mencintai Rasul, ya, maka engkau nanti akan bersama Rasul. Jadi Bapak Ibu, kita nanti akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan bersama nanti dengan Rasulullah. Kalau kita mencintai orang-orang yang beriman, ya, yang soleh-solehah, maka kita nanti insya Allah akan dikumpulkan juga di surga bersama orang-orang soleh-solehah, orang-orang beriman yang kita cintai. Ya. Lalu ada seorang sahabat Rasul, namanya Anas bin Malik. Dia mendengarkan hadis itu, lalu dia cerdas. Kalau begitu Rasulullah,
aku ingin nanti bersamamu. Maka mulai hari ini aku luruskan niatku, aku akan mencintaimu, aku akan mencintai Abu Bakar sahabatku, aku akan mencintai Umar bin Khattab sahabatku. Kenapa Bapak Ibu dia pilih Umar dan Abu Bakar? Karena Rasulullah pasti nanti akan manusia paling mulia ini bersama itu pasti. Ternyata Abu Bakar dan Umar, karena ternyata Abu Bakar dan Umar itu adalah penghulu nanti dari orang-orang dewasa yang ada di surga. Jadi penghulu nanti dari bapak-bapak dan ibu yang sudah dewasa di surga ya, itu adalah sahabat Rasul Abu Bakar dan Umar. Sedangkan nanti yang penghulu untuk pemuda-pemudanya adalah cucu Rasulullah Hasan dan siapa namanya? Cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Ya, baik. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu, mari kita belajar mencintai orang beriman. Jangan kita suudzon kepada orang beriman. Jangan kita bilang sok soleh, sok taat, sok adil. Ada kadang-kadang begitu ya. Nah itu karena bisikan-bisikan setan. Nah jauhi itu supaya nanti kita bisa bersama orang-orang soleh di surganya Allah. Nah yang kedua Bapak Ibu, mari kita amalkan untuk terus berusaha mengikhlaskan niat, mengkontrol niat, meluruskan niat apapun yang kita lakukan Bapak Ibu. Ada 4 Bapak Ibu tingkatan manusia itu kata hadis Nabi. Yang pertama adalah manusia yang diberi oleh Allah harta yang banyak dan dia paham ilmu agama. Nah ini adalah tingkatan yang tertinggi Bapak Ibu. Itu tentu saja itu adalah tingkatan yang kita harapkan ya Bapak Ibu ya. Dia punya harta yang banyak, dia mendapatkannya dengan cara yang halal, dia kemudian menggunakannya di jalan Allah, dia punya ilmu agama juga. Nah itu yang paling nomor 1. Tingkatan yang kedua Bapak Ibu, ilmu agama diberi oleh Allah, tapi dia terbatas hartanya. Nah poinnya di sini Bapak Ibu, karena ini adalah kaitannya dengan niat. Jadi kita sebenarnya Bapak Ibu walaupun mungkin harta kita sedikit, kita bisa mendapatkan pahala seperti orang-orang yang hartanya banyak, asalkan kita ada niat. Jadi begini, orang yang berniat ya itu sudah digariskan ada pahala ya. Kalau direalisasikannya niatnya, maka pahalanya itu bisa berlipat 10 sampai 700 kali Bapak Ibu. Misal ada orang kaya, kita anggap saja satu masjid Arafah ini dibangun oleh seorang dermawan ya, seorang dermawan yang uangnya banyak, lalu dia punya ilmu agama, dia mewakafkan hartanya membangun masjid. Kalau kita hanya sebatas Masya Allah. Kalau hanya sebatas itu Bapak Ibu ya sebatas itu. Tapi sekiranya Bapak Ibu melihat sesuatu itu, Bapak Ibu lalu berniat di hati, ya Allah, sekiranya Engkau beri hamba harta berlebih ya Allah, Engkau beri kesempatan hamba memiliki kedudukan seperti orang kaya itu ya Allah, hamba akan bangun juga masjid seperti ini ya Allah, mungkin lebih dari ini ya Allah. Pada saat itu uang kita ada tidak Bapak Ibu? Tidak ada kan? Yang ada baru niat. Nah niat kita itu Bapak Ibu itu sudah dicatat, sudah ada pahalanya. Apa susahnya Bapak Ibu berniat? Kita lihat orang mungkin bagi-bagi sembako, mungkin ada kelebihan hartanya. Kemudian kita mungkin hanya bilang alhamdulillah berkah. Kita doakan mungkin orang yang membagi. Apa salahnya kita juga berniat di hati kita, ya Allah, sekiranya Engkau berikan ya Allah, hamba harta berlebih ya Allah, hamba juga akan menjadi, hamba juga akan berbagi kepada sesama umat ini. Sudah ada pahala ya Bapak. Jadi kalau kita ingin menuai pahala, tidak dulu harus dengan harta yang banyak. Mau tidak kita berniat? Dengan kita pasang saja niat kita di dalam hati Bapak Ibu, sudah ada pahalanya. Kalau kita realisasikan, sekiranya Allah wujudkan doa kita itu, kita realisasikan bertambah 10 sampai 700 kali lipat. Nah, jadi apa susahnya berniat kan Bapak Ibu? Kita lihat orang-orang
berangkat haji atau orang berangkat umroh deh sanang tidak susah akhirnya anak-anaknya lah kadang sanang jadi anaknya yang baik umrohan ada anaknya sematanya baik haji itu lah deh wah benar macam ini. Kalau hanya itu yang terlontar di hati atau di lisan Bapak Ibu, ya hanya sebatas itu. Tapi jika ketika Bapak Ibu melihat itu, lalu diiringi dengan niat, ya Allah, dengan caramu ya Allah, apakah dengan melalui anakku atau usahaku, kasih usahaku ya Allah. Jika aku punya harta ya Allah, aku juga akan pergi umrah, aku juga akan naik haji seperti saudaraku ini ya Allah. Sudah menjadikan itu Bapak Ibu pergi haji pergi umrah. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kita selalu mengkambing hitamkan kondisi kita mungkin yang kekurangan harta atau kondisi kita mungkin yang tidak sehat gitu ya, untuk kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti yang saudara-saudara kita sedang lakukan. Yang tidak boleh itu ya Bapak Ibu, kita punya harta, terus kita lihat, ayolah bahwa alhamdulillah juga, itu tidak bisa kayak gitu Bapak Ibu. Hanya yang maksudnya dia adalah dia yang benar-benar tulus, benar-benar benar-benar karena Allah gitu. Nah insya Allah Bapak Ibu itu adalah salah satu amalan yang ringan, sering-sering berniat, sering-sering pasang niat, insya Allah tabungan pahalanya akan berlipat ganda. Golongan yang ketiga yang saya lengkapi saja, saya percepat. Yang ketiga adalah orang yang hartanya banyak, rumah-rumahnya tidak ada. Hartanya digunakannya untuk bermaksiat, ya untuk apalah macam-macam lah kegiatan maksiat ya, berjudi, entah berdiskotik, entah main perempuan, entah minuman keras, jadi segala macam gitu. Nah itu level yang ketiga. Dan yang paling rendah adalah manusia yang sudahlah hartanya tidak ada, pengetahuan agamanya juga tidak. Dan yang paling menyedihkan ya karena pengetahuan agamanya tidak ada, itu pokoknya temannya yang berlebih hartanya ini. Wah, bisa mah banyak dia wah bisa macam itu mah. Nah, payu ke situ, payu aja saya mampu lo apa judi lo sama Bapak Ibu. Masih penting temannya tadi punya harta ya, punya harta dia di dunia. Nah, cuma di agamanya tidak ada ya bermaksiat ya. Yang paling rendah ini sudah harta di dunia tidak ada, punya pula niat yang sama dengan orang yang bermaksiat tadi. Sama dengan mereka kan. Jadi biarlah mungkin kita susah di dunia Bapak Ibu, sedikit harta kita di dunia ya, sekiranya itu takdir kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa, tapi takdir kita mungkin rezeki kita cukup saja gitu Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak lama nanti hisab kita di akhirat. Karena semakin banyak harta yang kita miliki, akan semakin lama hisab kita di akhirat. Hisab dulu bagaimana cara kita mendapatkannya, yang kemana kita gunakan lama. Jadi satu saja mungkin berapa lamanya, semakin banyak semakin lama terus bisa. Tapi kalau misalnya kita sederhana saja mungkin di dunia ini ya yang dia paling tinggi hartanya dicari dengan mungkin berjualan, menggunakan untuk makan, minum, bersedekah semampunya, udah apa yang udah masuk lolos ya. Jadi jangan sedih sekiranya mungkin kita mengalami kekurangan harta di dunia ini Bapak Ibu, karena bentuk amal itu tidak semua melulu dengan harta. Dengan niat saja itu sudah bisa menambah pahala Bapak Ibu. Terkait niat ini Bapak Ibu, dengan niat ini kita harus hati-hati ya, karena dengan niat amal yang besar, yang maksudnya pahalanya besar, apalah contohnya ya. Sholat di Masjidil Haram itu kan pahalanya 100.000 kali lipat dibanding sholat di daerah di muka bumi yang lain di mana-mana gitu di Masjidil Haram. Tapi kalau misalnya kita sholat di Masjidil Haram, lalu kita sekarang kan tren nih live ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang bisa sholat di Masjidil Haram. Maksudnya mungkin dia katanya dia syiar, tapi walau alam niatnya ya, apakah niatnya untuk show off, untuk pamer, apa? Hati-hati. Kalau niatnya untuk pamer, walaupun dikatakan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lain, maka itu bisa saja mengecil. Tapi amal yang kecil Bapak Ibu, tapi benar-benar tulus ya, benar-benar hanya mengharapkan ridho Allah, tangan disembunyikan gitu ya, supaya
menjaga hatinya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, walaupun memang itu berat, mungkin kecil, tapi tulusnya niatnya karena Allah itu akan bernilai besar Bapak Ibu. Ada kisah Bapak Ibu yang kisah orang kaya dermawan, dia membangun masjid, dia berinfak, bersedekah, sangat banyak hartanya, sangat banyak hartanya. Suatu waktu dia tertidur di bawah pohon kayu, bermimpi dia Bapak Ibu, bermimpi dia hari kiamat, dia berada di fase tahap yang menghisar pada hari di saat amal ditimbang Bapak Ibu. Tapi ternyata kemudian Bapak Ibu, amal buruknya, timbangan itu, kejelekannya ternyata lebih berat dibanding amal baiknya. Dia heran, kenapa begini ya Allah? Kenapa begini? Katanya kan, di dunia harta saya gunakan untuk berinfak, bersedekah, segala macam itu kebaikan lah gitu. Lalu kata Allah, kamu melakukan itu semua bukan karena aku, tapi karena dia. Karena mengharapkan pujian orang, karena mengharapkan yang puja-puji lah. Lalu kata malaikat, tunggu dulu, masih ada amalmu. Datang kemudian Bapak Ibu, satu lagi amalnya gitu kan, jadi seimbang amalnya. Apa itu Bapak Ibu yang satu lagi itu? Ternyata pernah dia ketika dia dalam keadaan susah, dia membahagiakan hati seorang ibu dan anaknya. Dia ke pasar, dia belanjaan itu harusnya untuk istri dan anaknya yang memang belum makan beberapa hari. Tapi ketemu dengan ibu dan anak itu yang juga dalam kelaparan, dia kasihan, dengan ketulusan hatinya diberikannya yang sedikit itu kepada si ibu dan anak itu. Dan itu kan kebaikan ya Bapak Ibu, yang benar-benar tulus pada saat itu menjadi penyeimbang. Dan kata malaikat, tunggu lagi, masih ada satu lagi. Ternyata Bapak Ibu, satu lagi ditambahkan amal itu, amalnya adalah ketika orang itu memberikan makanan tersebut, dia membahagiakan hati si ibu dan anak kecil itu. Nah, tiba-tiba timbangan amalnya menjadi naik, kebaikannya menjadi lebih tinggi dibanding keburukannya. Padahal ketika dia hidup, dia sangat dermawan, terkenal paling banyak berwakaf. Tapi kemudian ternyata yang memberatkan timbangannya bukan itu, baik. Itu semua ternyata kata Allah, tidak, kamu bohong. Itu kamu lakukan dengan dia, itu tidak kamu lakukan dengan kesalahan aku. Jadi Bapak Ibu, membahagiakan hati sesama saudara saja itu sangat dicintai oleh Allah. Menyenangkan hati orang Bapak Ibu, apakah dengan senyuman, dengan sapaan, dengan berbagi walaupun sedikit, senang hati saudara kita yang itu ternyata Bapak Ibu lebih daripada kita membangun masjid yang dilakukan dengan riya, dengan dilakukan tidak dengan ikhlas. Bisa Bapak Ibu ya, ini semua juga nasihat untuk diri saya. Mari sama-sama kita luruskan niat. Kita luruskan niat, segala sesuatu itu hanya mengharapkan keridhaan Allah. Karena hidup kita memang mau masuk surga, mau masuk neraka itu karena Allah saja Bapak Ibu. Jangan kita bersandar kepada amal kita. Kita tidak akan masuk surga dengan amal kita ini Bapak Ibu. Kita akan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Jadi bukan berarti kalau itu atau silakan Allah salah Bapak Ibu, tidak seperti itu juga ya Bapak Ibu, kita memahaminya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga adalah jangan pernah kita menyebutkan Allah. Anak-anak ibu sekiranya ada mungkin main-main mungkin ya pakai cincin atau pakai galang gitu, itu pakai CM udah ibu. Awak pakai cincin semua, awak kok awak mana awak cakap kayu awak tunggu orang pemokang orang tak boleh ya, itu cikal bakal syirik. Itu namanya kita mengotori kemurnian tauhid kita, tak boleh ya. Karena Bapak Ibu, ada seorang sahabat pernah dilihat oleh Nabi menggunakan gelang kuningan. Lalu tanya oleh Rasulullah, kenapa kamu menggunakan gelang itu? Ya Rasulullah, gelang ini gunanya Nabi untuk melindungi diri saya supaya saya tidak terkena penyakit. Lalu kata Rasulullah, sekiranya
gelang itu kamu pakai sampai kamu meninggal, maka sungguh kamu termasuk orang yang meninggal dulu. Nah, ini ibu pesankan ya kepada anak-anak, jangan sampai nanti memakai jimat pula di badan supaya apalah namanya, supaya kuat, supaya apa gitu ya, jangan, karena itu adalah perbuatan syirik ya, perbuatan syirik. Baik Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya bagikan, yang amalan-amalan yang sederhana dengan tapi pahalanya sangat besar. Mari kita cintai orang-orang yang beriman, mari kita banyak-banyak memasang niat baik, walaupun sebatas niat kita dapat pahala. Kalau direalisasikan pahalanya berlipat 10 sampai 100 kali. Dan yang ketiga, mari kita selalu memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan sahabat, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, putus sendalnya Bapak Ibu diceritakan juga sama Allah. Ya Allah, sendalku tadinya putus, mohon ya Allah ganti ya Allah. Mungkin sedikit pengalaman juga dari saya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu saat ini kondisi suami saya sedang sakit. Padahal Bapak Ibu pernah suatu hari ini saya ceritakan bahwa benar-benar habis ini Bapak Ibu. Pernah suatu waktu dalam keadaan saya sebagai tulang punggung di rumah, tulang rusuk ya, tulang punggung ya, karena suami sakit, anak-anak sedang dalam pendidikan, saya juga lagi dalam pendidikan. Pada pagi itu saya tidak punya uang sama sekali Bapak Ibu. Untuk membeli pampers suami saja saya tidak punya. Hari itu anak saya juga lapor, Bunda, laptop sudah selesai diperbaiki. Orang tempat laptop suruh jemput, uangnya segini. Lalu anak saya satu lagi bilang, Bunda, motor sudah selesai diperbaiki, orang bengkel sudah suruh jemput. Pusing saya Bapak Ibu. Ya Allah, saya bilang, ini total biaya semuanya itu untuk pada saat itu 8 juta Bapak Ibu. Mungkin saya punya saudara, tapi saudara itu juga punya pengalaman yang lain. Pada saat itu adalah buka akhir bulan Bapak Ibu. Dan saya memang prinsip saya berusaha untuk tidak berhutang. Saya dari kecil ditanamkan oleh papa mama saya berusaha untuk tidak berhutang, selagi bisa diusahakan. Pagi itu Bapak Ibu saya sholat duha, saya menangis benar-benar saya detailkan. Jadi mungkin salah satunya Bapak Ibu, kalau ini doa kita dikabulkan oleh Allah, benar-benar kita detailkan doa kita itu Bapak Ibu. Apa yang kita minta, jangan kita hanya minta, ya Allah berikan hamba rezeki yang banyak ya Allah. Detailkan rezeki yang kita minta. Saya ceritakan kepada Allah Bapak Ibu, ya Allah, hamba berjuang ya Allah untuk memberi bersama hamba ya Allah. Tidak punya uang ya Allah. Benar-benar menangis saya Bapak Ibu. Saya sholat duha, rakaat, saya adukan semuanya ini datang dari Engkau ya Allah, dan Engkau yang akan memberikan jalan keluarnya ya Allah. Itu benar-benar menjadi pengalaman berharga bagi saya Bapak Ibu, dan itu terus berlanjut alhamdulillah sampai sekarang. Pengalaman seperti itu sering saya rasakan saat saya dalam keadaan sakit. Dan Bapak Ibu, setelah itu saya kalau saya nggak mikir lagi, saya mikirkan lagi mau ada uang, nggak ada uang, saya akalin saja suami saya pada saat itu saya cara kain kayak bayi ya Bapak Ibu, diganti aja pakai dengan kain gitu, biar kayak nggak kemana-mana kayak pas buang air kecilnya gitu ya. Dan ketika sholat Jumat, saya sudah tidak memikirkan lagi gimana tiba-tiba berbunyi SMS banking saya Bapak Ibu, masuk uang sebesar yang saya butuhkan, masuk uang 8 juta, sesuai dengan yang saya butuhkan, sesuai dengan yang saya ceritakan kepada Allah, sesuai dengan yang saya ceritakan kepada Allah. Ternyata apa? Itu ternyata adalah uang asuransi anak saya yang waktu itu cair ya. Suami alhamdulillah ketika dia sehat dia memasukkan anaknya di asuransi pendidikan. Yang sebelumnya itu tahunnya 1 bulan Bapak Ibu baru bisa diproses cair ya klaimnya. Tapi atas izin Allah pada hari itu benar-benar Bapak Ibu saya sudah syukur. Benar ya Allah, benar ya Rasulullah, hadisnya ya Rasulullah. Sendal jepit putus pun dikatakan oleh sahabat bermanja-manja kepada Allah, benar-benar bercerita kepada Allah, dan hamba mengalami itu ya Allah. Saya bilang seperti itu dan saya ceritakan kepada anak-anak saya.
Apapun masalah hidup kita, sekecil apapun, ceritakan kepada Allah, mengadu kepada Allah. Karena kita ini adalah hamba Allah. Gak ada manusia yang paling mengerti kita. Bunda tidak akan mengerti kamu tidak akan mengerti bunda, papa tidak akan mengerti bunda, dan sebagainya. Karena yang menciptakan itu Allah, maka yang paling mengerti kita adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, anak-anak Ibu sekalian, sekiranya nanti dalam perjuangan pendidikannya ada masalah yang dihadapi, ya, ada problem-problem, jangan patah semangat, jangan putus asa. Kita punya apa? Punya Allah. Ada masalah itu kecil karena kita punya Allah yang maha besar. Di depan Allah yang Allahu Akbar, yang maha besar, tidak ada yang besar. Semuanya kecil. Masalah itu terjadi atas izin Allah, dan atas izin Allah juga lah yang akan mencarikan jalan keluar. Nah, harapan Ibu kepada anak-anak sekalian, semoga sukses ke depan, ya. Jaga terus ibadahnya, tingkatkan ibadahnya, selalu dekat Allah, banyak-banyak bersalawat. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya agak sedikit terbawa perasaan, ya, sedikit emosional, ya, karena mungkin ini pengalaman saya pribadi Bapak Ibu. Jadi saya ingin berbagi pada Bapak Ibu. Jadi apapun masalahnya, detailkan ya Bapak Ibu, cerita kepada Allah itu detail, jangan ngomong saja, detailkan. Insya Allah maha pengasih penyayang, Allah maha kaya, Allah maha berkehendak, tidak satupun yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah yang telah memberikan tausiah ataupun pengajiannya pada subuh ini. Untuk informasi, infak masjid terkumpul Rp104.000, untuk anak yatim Rp94.000. Saya sebagai pengelola mohon maaf dengan kesalahan dan kurang saya sebagai maafkan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.